Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu kemarin bahwa kita akan melakukan bimbingan klasikal lanjutan pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Barangkali teman-teman ada yang ingin memimpin doa, boleh acungkan tangannya. Bu, aku, Bu. Boleh, silahkan. Ya, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Teh Anida. Nah, teman-teman, barusan kita sudah berdoa, dan sekarang sebelum memulai pada kegiatan inti, Ibu akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, pada bimbingan klasikal hari ini, kita akan melakukan selama 30 menit. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, teman-teman, pada hari ini Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu biar Ibu tahu siapa aja yang hadir dan yang nggak hadir. Nah, yang pertama Ibu absen ada Adinda Nurrohma, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Anida Faturrahmah, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Fatma Khofifah, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Helindila Junita, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya yang terakhir Sofia, apakah hadir? Hadir dong, Bu, hadir. Baik. Nah, setelah minggu kemarin kita melakukan bimbingan klasikal dengan tema cara mengontrol emosi, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema cara menghilangkan trauma, teman-teman. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan permainan terlebih dahulu agar kita semua semangat gitu ya, apalagi sekarang udah jam-jamnya ngantuk gitu ya. Nah, sekarang Ibu bakal share screen terlebih dahulu permainannya ya. Nah, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit permainan tentang tebak-tebak. Nah, yang pertama ini ada gambar ini ya, teman-teman boleh tebak kira-kira ini jawabannya apa ya? Boleh acungkan tangannya ya, jangan semuanya menjawab, tapi acungkan tangan terlebih dahulu. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh, Sophia, jawabannya apa? Jangka panjang. Apa? Jangka. Ayo, apa? Jangka apa? Jangka kaki. Masa jangka kaki sih? Jangka panjang mungkin, Bu. Jadi jawabannya apa barusan, Sophia? Jangka panjang. Salah ya jawabannya. Ibu udah lihat. Aduh, salah. Ibu jawabannya itu jangka kaki. Bukan jangka panjang. Sophia salah ya. Kurang fokus. Oh, jangka kaki. Oh, ya. Iya. Lanjut ke gambar yang kedua ya. Teman-teman harus lebih fokus ya. Nah, selanjutnya ada gambar ini. Kira-kira jawabannya apa? Boleh angkat tangan yang bisa. Ada yang bisa? Kucing belang, Bu. Sophie, Kucing belang. Ya. Terus saya yang jawab Sophie sama Teh Fatma ya. Jawabannya tadi kucing belang. Tuh. Nah, ini gambar terakhir ya.
Ini kalau mau jawab acungkan tangan dulu ya biar kelihatan nih siapa yang nggak fokus nih. Bu. Oh boleh, Fatma. Apain jawabannya? Buruk. Ya betul, nasi buruk ya. Aron meren ya nasi buruk teh. Aron. Nah, teman-teman, mungkin sekian permainannya supaya mencairkan suasana aja. Nah, sekarang kita mulai ke tahap inti kegiatan ya, yang membahas mengenai cara menghilangkan trauma. Apakah sudah muncul PPT-nya, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini Ibu akan membahaskan mengenai trauma itu apa sih. Nah, teman-teman, trauma emosional dan psikologis terbentuk karena peristiwa dalam hidup yang sangat menegangkan, yang membuat rasa aman di dalam diri menghilang. Beberapa dari kita mengalami saat masih kecil atau saat sudah dewasa, mengalami suatu kejadian yang mendadak, sehingga mengubah hidupnya. Nah, trauma juga dapat terjadi ketika seseorang mengalami kejadian berulang yang memicu stres dan sangat mengancam. Nah, selanjutnya, tubuh kita dapat memberikan sinyal untuk memberitahu jika kita memiliki trauma di dalam diri yang harus diperhatikan dan dipulihkan. Salah satu petunjuknya berupa sakit fisik, tubuh memberikan pesan sebelum kita menyadari bahwa kita menyimpan begitu banyak beban trauma yang secara tidak sadar masih kita bawa hingga saat ini. Nah, kondisi kesehatan mental kita di saat ini pun dipengaruhi oleh trauma karena tubuh untuk mempertahankan fight or fight respon untuk tetap bisa survive meskipun kejadian buruk tersebut sudah berlalu. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa cara untuk menghilangkan trauma. Namun sebelumnya Ibu ingin tahu nih kira-kira selama teman-teman hidup di dunia ini, kira-kira teman-teman pernah mengalami trauma apa? Tolong disampaikan dari Teh Adinda dulu mungkin. Kira-kira trauma yang paling ingat atau menyakitkan itu dalam hidup Teh Adinda itu seperti apa? Kalau saya mah enggak ya, Bu. Selama ini mah sejauh ini paling kalau saya lebih ke fobia, Bu, gitu. Oh, Ke fobia takut ya. hewan, Fobia takut apa? laba-laba, Bu. Takut laba-laba, Bu. Oh, takut laba-laba ya. Nah, selanjutnya boleh siapa? Aku, Bu. Boleh. Jadi kan aku tuh gak suka sama sawo, Bu, ya. Oh, buah Terus sawo ya. terus pernah waktu MTS, karena teman-teman tahu aku gak suka sawo, terus dipaksa makan sawo sampai muntah yang lemes banget. Jadi takut kalau misalnya ada orang yang pegang sawo, takut dimasukin lagi ke mulut gitu. Jadi takut aja, Bu. Takut Oh, muntah ya. itu lagi. Teh Fatma ini trauma terhadap ini ya, sawo, takut sawo. Nah, selanjutnya boleh siapa? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Dulu kan saya tuh sering jalan-jalan lah ya, sering anak muda lah jalan-jalan Oh, kayak nongkrong, biasa gitu. jalan-jalan, Iya dong, nikmati masa muda. jalan-jalan. Nah, tiba-tiba kan jatuh di tempat yang sepi kayak gitu, jalan Oh, di tempat daerah sepi ya. khusus gitu ya, Bu. Untung di tempat Iya. sepi ya, bukan Nah, di tempat rame. nah terus juga terus juga di jalan itu teh aku teh jadi trauma gitu, Bu, trauma naik motor kayak gitu, Bu. Jadi Oh, takut gitu sekarang naik motor teh. Jadi takut bawa motor, jadi pengennya tuh diboncengin. Apalagi diboncengin sama doi. oh Ya. iya, berarti trauma trauma naik motor ya, berarti harus nyoba naik mobil atau naik pesawat kali ya. Iya, Bu, pengennya sih diboncengin. Jadi buat kalau naik motor tuh jadi takut gitu, Bu. Bawa Oke, motor sendiri gitu. lanjut. Aku, Bu. Boleh Teh Helin, silahkan. Jadi
dulu tuh ya, waktu kecil tuh takut banget sama cowok. Takut sama cowok? Iya, waktu Sama kecil tuh sampai pernah nanya gitu pas mau masuk sekolah SD ke orang tua kalau di kelas tuh ada cowok atau enggak gitu. Kalau nggak ada mau masuk, tapi kalau ada nggak mau sekolah gitu. Nah, Oh, terus pas kelas 4 tuh pernah lagi diem, lagi nulis di kelas gitu ya, lagi anteng. Tapi tiba-tiba ada kakak kelas ya cowok, tiba-tiba mukul tangan sampai biru-biru. Tapi karena takut, jadi ya diem aja gitu, nggak ngelawan waktu eh, itu. lucu ya Ya, takut sama cowok, padahal ayahnya sendiri itu cowok ya. iya. sekarang Tapi suka itu tuh cowok ya. gara-gara mungkin karena waktu kecil tuh sering nonton berita. Nah, di berita itu banyak yang kayak apa? Yang jahat-jahatnya itu kebanyakan cowok gitu. Misalnya pelecehan seksual gitu, begal yang kayak gitu-gitu. Jadi Oh takut iya, sama cowok waktu kecil tuh. tapi sekarang udah nggak takut kan? Udah mulai welcome terhadap Udah cowok. udah enggak sekarang. Udah mulai aktif ya, Bun? Iya. Udah buka hati ya, Bu. Oh, Sekarang mah sudah suka cowok. oke, bagus. Nah, selanjutnya Teh Anida, apakah ada? Ada Ibu, tapi maaf matikan kamera Bu, Iya, nggak karena apa-apa. suaranya kurang jelas tadi. Iya, silakan. Kalau cerita aku mah nggak ada trauma ya Bu, apa? Ada hidupnya biasa-biasa aja. Oh, biasa aja ya, plet. Heeh. Kurang ekstrim. Traumanya paling ini apa sih namanya teh? Eh kucing. Pernah ini suka banget sama kucing teh, suka banget. Hmm. Terus Terus, suatu saat saking sukanya teh kan digendong-gendong we terus gitu ya. Itu mah di ini apa sih namanya teh? Sekaligus digigit terus dicakar oh, hanya teh kalau ada kucing teh gitu Bu. oh, takut sama kucing ya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyebutkan mengenai trauma-trauma yang teman-teman alami. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa langkah untuk menghilangkan atau sedikit mengurangi trauma yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu bisa dengan cara ajak orang-orang yang sedang mengalami trauma itu ke tempat sepi. Bagi orang yang sedang mengalami trauma, mereka memiliki sensori yang berlebihan, sehingga jika kita membawa mereka menjauh dari lingkungan yang hiruk-pikuk, maka kita akan meringankan rasa overwhelm mereka. Nah, selanjutnya, lakukan hal kecil seperti membuatkannya teh hangat. Nah, hal ini tuh dapat mengingatkan mereka bahwa mereka masih diperhatikan dan dapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya, pastikan bahwa kita akan bersamanya hingga mereka merasa membaik, agar mereka merasa aman dan tidak sendiri. Jadi, orang-orang yang sedang trauma itu membutuhkan teman untuk menemani selama ia mengalami trauma tersebut. Nah, yang terakhir, bantu mereka agar dapat membawa kesadarannya kembali di present moment. Karena di saat trauma seseorang sedang muncul, mereka merasa terjebak di dalam masa lalu dan tidak fokus pada saat ini. Nah, tugas kita untuk membantu orang yang trauma itu bisa dengan cara menghilangkan masa lalunya dan membawa orang tersebut untuk hidup di masa sekarang atau pada saat ini. Begitu teman-teman. Teman-teman, dikarenakan waktunya sudah 30 menit sesuai dengan kesepakatan di awal dan materi juga sudah selesai disampaikan, maka dari itu Ibu akan menutup bimbingan klasikal
pada hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin ada perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan pada bimbingan klasikal hari ini. Cukup 1 orang saja karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Boleh siapa? Ayo, siapa ayo? Ya, senyum-senyum doang itu, Teh Adinda. Kesan dan pesannya. Ya, Ibu boleh. Ya, Ya silahkan. udah. Mungkin ya kesannya senang ya bisa mendapat apa sih ilmu dari Ibu. Apa sih jadi tahu gitu cara mengatasi agar kita tidak trauma di masa lalu tuh kayak gimana gitu. Terus ya pesannya eh, terus aja di apa tuh ya? Terus aja dicoba gitu biar trauma itu hilang gitu. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin sekian bimbingan klasikal pada hari ini. Dicukupkan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.